sesuai apa yang dicanangkan oleh Presiden, Rapim pertama itu memang penguatan struktur dulu, semua struktur termasuk DPW waktu itu pembentukannya. Demikian halnya apa yang dilakukan oleh BA. Ada perubahan yang mungkin cukup signifikan ya. Dari format secara kelembagaan dulu bidang-bidangnya itu juga agak berbeda dengan posisi yang sekarang. Seperti kawan-kawan, saya nggak akan bacakan satu persatu, kawan-kawan bisa lihat di laporan. Jadi ada langsung pembidangan. Kemudian yang kedua, kalau dulu memang mengeskakan itu satu kesatuan antara pusat dengan daerah. Dan waktu itu memang kita temukan di lapangan terjadi kesulitan juga. Ketika teman-teman ingin beracara yang di daerah gitu butuh SK, jadi SK itu harus keliling tuh. Kita hanya punya satu SK, ya kadang DKI butuh, misal Jawa Barat butuh. Kemudian akhirnya kita siasati. Yang terjadi sekarang adalah SK itu kita buat secara parsial. Jadi di nasional tersendiri SK-nya, kemudian daerah-daerah juga punya SK tersendiri. Maksudnya supaya memudahkan kawan ketika nanti misalnya ada kawan-kawan dari SP yang butuh bantuan, misalnya beracara di PHIK, misalnya karena kondisi keterbatasan SDM-nya, bisa minta bantuan pada LBH daerah, hingga mereka nggak ada hambatan misalnya untuk beracara, agak terbantu. Kemudian kawan-kawan, dari apa yang sudah kita lakukan kaitan penguatan struktur ini, sebetulnya baru ada 6 daerah yang sudah kita bentuk ya, dan sudah sekaligus di-SK-kan oleh DPP SPMI, yaitu ada wilayah DKI, kemudian Riau, Kepri, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. Maluku Utara ini termasuk baru, yang paling baru. Sedangkan yang belum itu ada sekitar 8 provinsi. Yang ini menjadi catatan kita juga. Mohon nanti pasca Rapim ini kawan-kawan dari DPP bisa segera menyurati kembali kawan-kawan DPW untuk segera membentuk personalia pengurusnya, ya, supaya nanti dibentuk dan bisa segera di-SK-kan. Hingga target nanti penguatan struktur di EBA itu sudah tercapai, terpenuhi semuanya. Ini masih ada 8 provinsi yang belum dilakukan pembaruan. Ya. Terlepas kemungkinan misalnya personalia masih ramai, tetaplah harus lakukan rapat kembali, kemudian dibuat berita acaranya disampaikan ke DPP. Kemudian yang berikutnya, kami dari tim LBH khususnya yang di nasional memang terlibat berapa kali proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang lalu kita terlibat dalam hak uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Omnibus Law. Periode 1 tahun kemarin itu kita di nasional ikut membantu terlibat sebagai tim kuasa hukum, membantu kawan-kawan di PB yang waktu itu mengajukan hak uji material dan formil ke Mahkamah Konstitusi. Ada 2 ya. Satu terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua tentang isi dari substansi Undang-Undang Pemilunya sendiri, yang waktu itu sebetulnya sudah ada putusan MK-nya, cuma ada beberapa soalan yang kami kira perlu kita luruskan kembali gitu. Jadi ada tahun kemarin ada 2 agenda JR yang kita lakukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui, sempat kawan-kawan di daerah itu ribut dengan dikeluarkannya SEMA nomor 5 tahun 2021. Ya, surat edaran Mahkamah Agung ini tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan. Jadi begini, waktu itu kan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian keluar PP-nya, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA, ya, hingga akhirnya SEMA itu menjadi rujukan para hakim untuk putusan perkara. Gitu. Ini menjadi kemudian problematis bagi kawan-kawan pelaksana advokasi di daerah terutama ya. Misalnya sebagai contoh begini, kan harusnya sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ada kasus yang awal muncul, maka harusnya diputus berdasarkan peristiwa hukum yang lama gitu. Tapi kemudian karena keluar SEMA ini disamaratakan gitu loh, menggunakan SEMA yang baru. Ya ini akhirnya menuai protes dan coba kita lakukan advokasi dengan melakukan audiensi ke Mahkamah Agung. Kita sampaikan pokok pandangan-pandangan kita bahwa sesungguhnya SEMA ini juga cacat gitulah ya. Karena kan kita putusan MK-nya sendiri
inkonstitusional bersyarat. Artinya sementara hal-hal yang baru yang bersifat strategis seharusnya ditunda oleh Mahkamah Agung. Itu argumentasi kita ketika itu audiensi dengan Mahkamah Agung. Maka kita mohon SEMA ini agak dicabut gitu. Meskipun kemudian kita berpikir oh iya SEMA ini memang nggak muat hanya persoalan perdata khususnya, tapi di sana ada kamar pidana, ada kamar perdata umum, ada peradilan agamanya juga. Maka kita minta substansi dari isi yang berkaitan dengan pengadilan hubungan industrialnya aja. Itu yang kita mintakan pada Mahkamah Agung. Dan waktu itu memang dari ketua panitera mudanya cukup merespon, hanya mereka minta waktu nanti akan ada pembahasan lanjutkan, karena biasanya katanya bulan Juni dilakukan rapat plenonya gitu. Hingga sampai sekarang kita masih nunggu putusannya. Karena itu saya pikir nanti kita perlu follow up kembali. Kemudian kawan-kawan berikutnya ada 3 kasus yang saat ini dilakukan supervisi oleh LBH. 2 diantaranya dari anggotanya Bung Iswan, itu SPDT, ya, itu ada PT Aerotran, ini terkait dengan upah dan PKWT yang saat ini juga masih prosesnya masih berjalan. Kemudian PT Andalan Antar Utama, ini ada potensi pidana umumnya, ya, karena kita temukan bahwa upah kawan-kawan di sana dipotong yang harusnya disetorkan ke BPJS Naker, tapi rupanya nggak disetorkan oleh pengusahanya. Ini kan indikasi masuk pidana umum 8 pasal 378 dalam jabatan. Termasuk yang terjadi di PT DKB Tanjung Priok. Ya, ini salah satu perusahaan BUMN. Sama ada beberapa anggota kita yang memang upahnya dipotong tapi nggak disetorkan. Dan saat ini kasusnya sedang dalam proses pemberkasan. Insya Allah pasca rapim kita akan tindak lanjuti dengan membuka LP di Polda Metro. Sekarang saya kira itu gambaran secara garis besar kawan-kawan dari pilar LBH FSPMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bung James. Bung Rodi lanjut.